Pada malam hari ini saya akan menurunkan kisah Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nama yang jarang dikenal di dalam sejarah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulbah bin Zaid adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah salah satu potret kedermawanan si fakir. Saya katakan kedermawanan si fakir. Bagaimana si fakir dermawan? Ini hal yang luar biasa. Biasanya kedermawanan datang dari yang kaya. Tapi lihat Ulbah bin Zaid, si fakir yang sangat dermawan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu musim paceklik sedang melanda kota Madinah. Ekonomi kaum muslimin sedang sulit. Musim panas sedang berada di puncaknya. Angin musim itu juga membawa hawa panas. Debu-debu berterbangan mengotori atap-atap dan halaman rumah penduduk kota Madinah. Kulit serasa diiris, mata perih seperti diteteskan air cuka pada luka. Bagi penduduk Madinah, musim panas seperti itu biasanya mereka lebih memilih istirahat di rumah atau tinggal di kebun mereka sambil memetik kurma muda yang memang kebetulan sedang ranum-ranumnya, karena pohon kurma memang berbuah pada musim panas. Tahun itu bertepatan pula dengan tahun ke-9 Hijrah, 1 bulan sebelum menghadapi puasa bulan Ramadan. Akan tetapi bagi mereka, kalangan sahabat Rasulullah SAW, perkembangan kondisi politik Islam di Madinah sangat luar biasa. Karena dampak dari pengiriman surat-surat Rasulullah SAW kepada semua raja yang dikenal oleh bangsa Arab, tambah menambah panas keadaan. Karena di kalangan sahabat telah tersebar berita akan persiapan bala tentara Romawi sebagai negara yang terbesar dan terkuat kala itu, dengan kerajaan Ghassasinah sebagai negara boneka Romawi di wilayah Syam. Sebagai tindak lanjut dari peperangan di Mu'tah yang sangat terkenal itu, Romawi tidak puas dengan hasil yang mereka peroleh dalam peperangan tersebut. Apalagi ia adalah peperangan pertama Arab melawan kerajaan Romawi, yaitu yang kita kenal dengan peperangan Tabuk. Disinilah kisah Ulbah bin Zaid. Dia diselipkan oleh sejarah di dalam peperangan Tabuk. Peperangan bagi orang Arab melawan pertama kali orang-orang Romawi. Peperangan melawan raksasa kerajaan Dik-Adikdaya pada waktu itu. Tidak biasanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya tentang tujuan mereka pada peperangan kala itu. Karena Rasulullah SAW biasanya menyembunyikan tujuan. Jika seandainya tujuannya ke timur, maka Rasulullah SAW bertanya-tanya kepada sahabatnya tentang barat. Begitu seterusnya. Akan tetapi keberangkatan jihad kali ini sangat jelas, yaitu tujuannya Tabuk. Daerah yang sangat jauh bagi bangsa Arab tatkala itu. Coba lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Gelisah, gundah, karena mereka tahu perjalanan sangat jauh. Mereka berkata sesama mereka, seharusnya keberangkatan tidak musim panas ini. Kata mereka begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada mereka, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, la tanfiru fil har. Kata mereka, la tanfiru fil har. Qul naru jahannam asyaddu harra. Mereka berkata, janganlah berperang pada musim panas. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya api neraka lebih panas sekiranya mereka mengetahui. Satu kali Rasulullah SAW memuji salah seorang dari mereka, yaitu orang munafikin. Beliau berkata kepada Jad bin Qais, wahai Jad, ma ra'yuka fi jaladi Banil Asfar. Wahai Jad, bagaimana penurutmu kita berperang melawan Banil Asfar, itu orang-orang Romawi. Apa yang dijawab oleh Jad bin Qais?
Ya Rasulullah, idzan li la taftin. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk tidak berangkat perang. Dan janganlah jatuhkan aku ke dalam fitnah. Demi Allah, ya Rasulullah, kaumku tahu bahwa tak seorang pun yang mudah terfitnah dengan wanita dariku. Dan aku takut jika seandainya aku melihat wanita Romawi, aku tidak tahan. Aku tidak bisa menahan nafsuku. Beliau pun berpaling dan mengatakan, engkau telah aku izinkan untuk tidak berperang, wahai Jad. Padahal Jad bin Qais hanya beralasan bahwa dia tidak mau berperang tersebut hanya sebatas alasan saja, yaitu takut terfitnah dengan wanita-wanita putir. Tujuan sebenarnya dia tidak mau berperang pada musim panas tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang orang-orang semacam Jad bin Qais tersebut adalah yang mengatakan, wa minhum may yaqulu dhanli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu. Di antara mereka, yaitu orang-orang munafikin, berkata, izinkan aku tidak ikut perang dan jangan jatuhkan aku, wahai Muhammad, ke dalam fitnah. Ketahuilah sesungguhnya karena ucapan mereka itu mereka telah terjatuh ke dalam fitnah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda keadaannya dengan kaum muslimin. Kaum muslimin yang mendengar seruan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, mereka berbondong-bondong datang memenuhi kota Madinah dari seluruh pelosok negeri. Bagaimana pula tidak mereka berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, sedangkan gerbang surga yang seluasnya luas langit dan bumi akan dibukakan untuk mereka. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Bagaimana mereka tidak berangkat jihad? Mereka tahu bahwa jalan yang tersingkat untuk berjihad, maju ke medan perang, kemudian tertusuk, kemudian tercabik badan-badan mereka, kemudian mereka syahid. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kalian sebuah perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Dari azab yang pedih. Bukan dari kesiksaan, kesengsaraan dunia yang kadang-kadang hanya 60 tahun. Sesengsara orang di dunia ini makan juga 1 kali 2 kali dalam sehari. Sesengsara orang di dunia ini masih juga dia bisa tersenyum. Akan tetapi bagaimana sengsara orang di akhirat? Nah, maukah aku tunjukkan kalian perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Beriman kalian dengan Allah dan Rasulnya, berjihad. Terngiang-ngiang ke telinga mereka ayat-ayat jihad. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman, digantikan untuk mereka itu surga. Digantikan untuk mereka itu surga. Apa yang harus mereka perbuat akibat transaksi tukar menukar antara surga dengan badan manusia itu? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun, agar mereka berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka membunuh atau dibunuh. Kata-kata itu benar-benar hadir di dalam hati mereka. Kenapa hadir? Kenapa ucapan itu yang sama datangnya dari Rasul, dari Allah, sebagaimana masuk ke telinga mereka, bukankah juga telah masuk ke telinga kita? Iya. Yang membedakan antara kita dengan mereka bahwa telah hadir akhirat di dalam kehidupan mereka. Sedangkan kita kabut begitu tebal tentang cinta dengan dunia. Memang kaki mereka masih menyentuh tanah, badan mereka masih bersentuhan dengan alam-alam yang nyata,
Akan tapi lihat ruh mereka sudah menjejaki surga. Alam pikiran mereka telah sujud di atas arsy bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Berbondong-bondong ke kota Madinah. Tahu mereka Rasul mereka meminta bantuan, istighfar. Maka beliau mengajak para dermawan untuk menginfakkan harta mereka demi keberangkatan pasukan prihatin. Disebut pasukan prihatin karena Jaisul Usrah, karena pasukan ini sangat prihatin sekali. Bagaimana tidak? Sangat miskin di saat musim paceklik. Maka disebutlah Jaisul Usrah. Satu onta harus berganti-gantian 18 orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita subhanallah memiliki segalanya. Hidup di rumah dengan AC atau kipas. Punya kendaraan. Memiliki segalanya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang dikeluhkan. Makan hari ini cukup, ketenangan ada, tidak berperang seperti perang di Irak. Tidak panas seperti kepanasan orang-orang yang mengungsi di Palestina. Bersamaan dengan itu, kita juga masih mengeluhkan hidup. Maka adalah sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan Ulbah bin Zaid al-Harithi. Ulbah bin Zaid al-Harithi. Hafalkan nama itu. Karena nama itu nama yang memang kita ambil, jarang disebut oleh orang, kan tetapi telah disebut oleh banyak makhluk Allah Azza wa Jalla di sisi Allah Azza wa Jalla. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang fakir, tidak memiliki apa-apa di atas dunia ini. Seorang yang miskin dari suku Ansar, dari kabilah Abs. Ketika ia menyaksikan kesibukan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk persiapan jihad ke Tabuk, melihat kaum muslimin dari seluruh pelosok negeri tinggal dan menetap di tanah kelahirannya, yaitu Madinah, datang berbondong-bondong kemudian memancang kemahnya sambil membawa apa yang mereka miliki dari senjata, dari kendaraan, memancangkan kemahnya menunggu hari keberangkatan mereka. Dia lihat juga transaksi di pasar-pasar Madinah banyak bercerita tentang jual beli perlengkapan perang, dari kuda, unta, baju besi, pedang, panah dan sebagainya. Ia saksikan juga, akan tapi dengan kesedihan yang sangat mendalam. Semuanya telah membeli perlengkapan perangnya, sedangkan dirinya, apa yang ia telah persiapkan? Dia tidak memiliki apa-apa. Kalau hendak membeli dengan apa hendak membeli? Uang 1 dirham pun ia tidak punya. Apalagi pagi itu beliau mendengar Rasulullah SAW menyatakan, "Man jahaza jaisal usrah falahul jannah." Begitu terbenam hatinya, tersentuh hatinya karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang telah mempersiapkan pasukan sulit ini berarti untuknya surga. Sedih hatinya. Semua orang mendapatkan surga kecuali Ulbah. Subhanallah al-azim. Semakin panas dingin badannya mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melihat kefakiran dirinya. Kebetulan peperangan ini beliau tidak menerima mujahid kecuali dengan perlengkapan perang dan kendaraan yang dimiliki sendiri. Rasulullah tidak menerima kecuali orang yang punya kendaraan atau punya perlengkapan perang. Dilihat juga oleh Ulbah bin Zaid ketika beliau duduk bersama-sama di kota Madinah di Masjid Nabawi. Ulbah melihat Nabi duduk dikelilingi oleh para sahabat. Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu datang sambil membawa harta yang beliau punya, jumlahnya 4.000 dirham. Lalu beliau letakkan di hadapan Rasulullah SAW. Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluarga? Engkau bawa 4.000 dirham ini, apa yang kau sisakan?" Maka Abu Bakar menjawab, "Aku telah sisakan Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya di rumah. Semuanya kiranya telah diinfakkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semua harta."
Makanya Rasulullah SAW begitu bangga dengan Abu Bakar. Apa kata Rasulullah SAW selalu mengingatkan hal itu. Ma nafa'ani malun kamali Abi Bakar. Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Umar pun datang dengan membawa setengah hartanya. Utsman membawa 1.000 dinar dalam pakaiannya. Lalu beliau taburkan di pangkuan Rasulullah SAW. Beliau mengaduk-ngaduknya dan berkata, demi Allah, ma dharra Utsman, madza fa'ala ba'da al-yawm. Tidak ada yang membahayakan Utsman apapun ia perbuat setelah hari ini. Tahukah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diperbuat oleh Utsman? Dia datang dengan 1.000 ontanya dari Syam, membawa segala isi dari onta tersebut, dari makanan, pakaian dan semacamnya. Tiba-tiba datanglah tengkulak-tengkulak hendak membeli perdagangan yang baru datang tersebut. Apa kata tengkulak tersebut? Ya Utsman, kami beli 2 kali lipat. Tidak. Apa kata Utsman? Tidak. Ada di antara kalian yang lebih tinggi membelinya. Kami beli 3 kali lipat. Tidak. Belum cukup 3 kali lipat. Akhirnya tawar-menawar, kami beli 10 kali lipat, wahai Utsman. Apa kata Utsman? Tuan-tuan, ada di antara tuan-tuan yang hendak membeli 1.000 onta saya ini dengan 700 kali lipat. Apa kata mereka? Gila engkau Utsman. Siapa pula yang pernah menawar 700 kali lipat perdagangan yang engkau bawa ini? Apa kata Utsman? Akan tapi Allah telah menawarnya lebih dari 700 kali lipat. Allahu Akbar. Dia ucapkan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah. Seperti orang yang menginfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, seperti orang yang menanam 1 buah dahan. Setiap dahan menumbuhkan batang 7 batang, dan setiap batang menumbuhkan 100 biji. 100 kali 7 menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipatkan bagi orang yang ia kehendaki. 1.000 onta. Saksikanlah wahai para tengkulak-tengkulak, sesungguhnya semua barang yang aku bawa tersebut telah aku infakkan semuanya di jalan Allah. Allah. Dari generasi apa mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Dari orang mana? Dari makhluk mana mereka-mereka ini? Apa mereka diciptakan dari daging dan tulang? Diciptakan dengan menggunakan hawa nafsu dan keinginan untuk memakmurkan dunia? Entahlah. Tapi bukankah mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Beliau sumbang 1.000 onta. Dia tambah lagi 50 ekor onta lagi. Kemudian beliau tambah lagi 5 ekor onta lagi. Ada tersisa beliau tambah. Tidak kalah dengan itu Abdurrahman bin Auf, sang dermawan, membawa 200 uqiyah perak. Datang lagi Abbas bin Abdul Muttalib, Talha, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah. Semuanya membawa harta mereka. Dan itu semua di bawah penglihatan Ulbah bin Zaid. Sedangkan ia si fakir. Ulbah juga melihat sahabat yang tidak tergolong dari kalangan para berada, berinfak juga mereka itu. Berinfak sesuai dengan apa yang mereka miliki. Ini Asim bin Adi radhiyallahu anhu membawa 90 wasak dari korma kebunnya. Sebagian membawa 2 mud. Bahkan 1 mud. 1 mud yaitu sebanyak 2 telapak tangan orang dewasa saja. Tidak ada seorang pun yang tidak memberi kecuali kaum munafikin. Pada mereka turun ayat Allah Azza wa Jalla dalam surat Taubah. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Fa in utu minha radu wa illam yu'tu minha fa idahum yaskhatun. Orang-orang yang mencela para, apa kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang mencela orang-orang sukarelawan dari mukminin untuk bersedekah. Allahu Akbar. Apa yang dilihat oleh Al-Bah bin Zaid? Kesedihan yang sangat. Apa yang ia bisa buat di saat semua orang telah berbuat? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat hal itu, pulanglah Ulbah
membawa semua kesedihannya. Kesedihan di saat zaman sekarang ribuan jutaan orang membawa kesedihan dunia, Ulbah bin Zaid membawa kesedihan akhirat. Kesedihan dunia sangat banyak. Kesedihan masalah anak, masalah masa depan, masalah kerja, masalah. Adakah orang-orang seperti Ulbah bin Zaid? Kemana dia hendak nanti diletakkan di surga? Di tempat mana? Di tingkat mana? Bagaimana dia akan duduk bersamaan dengan kawan-kawannya telah mendahuluinya masuk surga? Kesedihan itu yang ia pikirkan para pendengar. Ketika senja telah menutupi bumi, malam pun telah larut. Ulbah berusaha memejamkan matanya. Tapi bagaimanapun memejam, mata tidak bisa dipejamkan karena hati masih berdebar-debar. Apa yang ia dapat lakukan kecuali membolak-balikkan ke kiri dan ke kanan di atas tikarnya yang lusuh. Akhirnya dia bangkit. Timbul sebuah pemikiran baginya. Mudah-mudahan akan mengurangi kegundahan hatinya. Beliau pun berdiri mengambil wudu. Lalu beliau salat. Berwudu dan salat. Apa yang dapat bagi orang-orang yang sengsara, orang-orang yang sedih, kecuali bermunajat kepada Allah saja. Bagi orang-orang yang mendapatkan kesusahan, kecuali dia harus mengadukan kepada Sang Khalik. Mengadukan semua hal yang ia rasakan. Mengeluhkan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguhnya aku hanya mengeluhkan kesedihan dan kedukaanku hanya kepada Allah. Di dalam salatnya beliau pun menangis. Adakah para pendengar melihat seorang yang gundah mengadukan semua keluhannya kepada Allah dengan menangis? Adakah keindahan di atas keindahan itu? Adakah kebahagiaan ke atas kebahagiaan itu? Samakah kebahagiaan dengan orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Setelah mereka puas dengan maksiatnya, timbul penyesalan yang tidak pernah berhenti sampai akhir hidup. Tidak ada kebahagiaan kecuali di dalam bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Ia tumpahkan semua kesedihannya kepada Zat yang memiliki isi langit dan bumi. Ia sebutkan kefakirannya, ia sebutkan kepapaannya, ia sebutkan ketidakberdayaannya. Ia sampaikan bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah. Bahwa ini semua tidaklah kesalahannya. Jangan pula hal ini menyebab ia akan bergeser kedudukannya dibandingkan kawan-kawannya yang telah dahulu berinfak dan bersedekah. Janganlah ya Allah, jika seandainya aku dalam keadaan susah di dunia, jangan engkau jauhkan pula aku dari surga. Jika seandainya hari ini aku tidak bisa berbuat atas nama-Mu, jangan pula engkau jauhkan aku dari rahmat dan redha. Rahmat dan redha. Di antara doa yang disampaikan oleh Ulbah bin Zaid dengan kedua tangannya sambil mengangkat, ya Allah, engkau perintahkan untuk berjihad. Ya Allah, engkau perintahkan kami untuk berjihad. Engkau perintahkan kami untuk pergi ke Tabuk. Sedangkan engkau tidak memberikan kepadaku sesuatu yang dapat aku bawa berjihad bersama Rasul-Mu. Karena aku hendak berjihad bersama Rasul-Mu. Dan engkau tidak memberikan di tangan Rasul-Mu sesuatu yang dapat membawa aku berangkat. Rasul-Mu tidak memiliki apa-apa, engkau pun tahu itu. Apa kata Ulbah bin Zaid? Maka malam ini saksikanlah ya Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengarkanlah ucapan Zaid yang ikhlas. Tidak ada yang mendengarnya kecuali Allah. Maka saksikanlah wahai Allah, sesungguhnya aku telah bersedekah kepada setiap muslim dari semua perlakuan zalim mereka terhadap diriku, dari perkara harta atau raga atau kehormatan. Doa itu beliau berulang-ulang sampaikan. Ya Allah, jika seandainya aku tidak bisa memberikan sesuatu
untuk Rasulmu. Aku tidak bisa memberikan sesuatu kepada Rasulmu. Aku telah datang tadi kepada Rasulmu dan ditolak oleh Rasulmu. Maka ini kehormatanku. Ini kedudukan kehormatanku. Aku telah infakkan semuanya di jalanmu. Ini kehormatanku. Jika seandainya ada seorang muslim yang menjatuhkan kehormatanku, yang menghinakan diriku, maka aku telah infakkan itu semua di jalanmu, ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang dapat aku infakkan sebagaimana yang lainnya telah berinfak. Kalau sekiranya aku punya seperti mereka punya, aku akan lakukan untukmu, demi jihad di jalanmu. Maka yang aku punya hanya kehormatan. Allah, aku punya hanya kehormatan diri. Kalau engkau bisa menerimanya, maka saksikanlah bahwa semua kehormatanku telah aku sedekahkan malam ini untukmu. Subhanallah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah jernihnya doa tersebut keluar dari orang yang tidak punya sebuah apapun. Alangkah teduhnya ucapan di malam hari yang gelap dengan bintang-bintang terangkat naik ke langit ketujuh, menggetarkan arsy. Menggetarkan arsy. Masya Allah. Semua sedekah tidak sehebat sedekah itu. Paginya salat subuh, Rasulullah SAW berjamaah. Hadir pula Ulbah bin Zaid. Telah beliau lupakan pula air mata yang telah tertumpahkan tadi di atas tikar pada salat malam itu. Lupa sudah. Karena telah dibaluri dengan wudhu yang baru. Akan tapi siapa pula yang melupakan, Allah tidak pernah menyia-nyiakannya. Allah tidak pernah melupakan. Kejadian di tempat yang sepi tersebut dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya kepada Rasulullah melalui Jibril. Setelah salat Rasulullah SAW berdiri. Kemudian Rasulullah menanyakan, "Man yatasaddaqa fi hadhihi al-lailah? Man yatasaddaqa bi sadaqati maqbulah fi hadhihi al-lailah?" Siapa yang tadi malam bersedekah yang sedekahnya itu diterima oleh Allah? Kata Rasulullah SAW kepada semua sahabatnya, "Hendaklah berdiri." Kata Rasulullah, "Hendaklah berdiri." Siapa tadi malam yang bersedekah, yang berinfak? Mana pula ada tadi malam yang berinfak? Tidak ada yang berdiri. Ulbah pun tidak merasa dirinya pun merasa bersedekah. Akan tapi Rasulullah SAW mendekati Ulbah bin Zaid dan berkata, tercengang para sahabat Rasulullah SAW tadi siang diusir oleh Rasulullah SAW karena ia tidak memiliki apa-apa. Kiranya Rasulullah SAW mendekati. Kemudian ia berkata, "Bergembiralah wahai Ulbah. Demi jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla." Bagaikan aliran listrik yang langsung mengalir ke badan Ulbah bin Zaid. Cahaya kebahagiaan langsung membias di wajah Ulbah bin Zaid. "Benarkah ya Rasulullah?" Seakan-akan Ulbah bin Zaid bertanya-tanya, "Benarkah sedekahku yang tadi malam yang tidak seberapa, tidak ada apa-apanya, hanya sedekah kehormatan, diterima oleh Allah Azza wa Jalla?" Sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah. Alangkah bahagianya Ulbah, para pendengar, bahwa doa yang beliau panjatkan tadi malam itu sebenarnya adalah upaya dan usaha dari orang yang tidak memiliki apa-apa. Kiranya Allah mendengar rintian dan jeritannya. Kiranya mendengar rintiannya. Begitulah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Ulbah bin Zaid berkumpul
dengan orang-orang yang senasib dengan Ulbah. Jumlah mereka ber-7 atau ber-8. Di antara mereka adalah Salim bin Umair, Abu Layla al-Mazini, Amr bin Anamah, Salamah bin Sakhar, Irbad bin Sariyah, Abdullah bin Mughaffal, Ma'qal bin Yasar. Mereka berkumpul. Maka mereka utus Abu Musa al-Ash'ari agar menemui Rasulullah SAW sebelum hari tersebut, mengadukan perihal mereka. Mari kita dengarkan tuturan Abu Musa ketika beliau menghadap Nabi. Apa kata Abu Musa? Ya Rasulullah, kawan-kawanku mengutusku menemui engkau agar aku memohon kepada wahai Nabi Allah, para sahabatku mengutusku agar engkau membawa mereka. Beliau menjawab, demi Allah aku tidak akan membawa kalian. Kebetulan Rasulullah SAW sedang marah, sedangkan aku tidak tahu ada perasaan jangan-jangan Rasulullah SAW murka kepadaku. Apa kata Abu Musa? Sehingga aku keluar dalam keadaan sangat sedih dari pelarangan Rasulullah SAW. Lalu aku ceritakan jawaban Rasulullah SAW kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang tidak ikut perang, yang fakir. Tidak seberapa lama tiba-tiba aku mendengar suara Bilal memanggil, di mana Abdullah bin Qais? Aku pun datang. Ia berkata, temuilah Rasulullah SAW. Ketika itu aku datang menemui Rasulullah SAW. Beliau berkata, ambillah 2 onta ini, 2 onta ini, dan 2 onta ini. Keseluruhannya 6 onta yang telah beliau beli dari Sa'ad. Beliau melanjutkan, bawalah ini kepada teman-temanmu dan katakan bahwa Allah atau Rasulullah membawa kalian dengan onta-onta itu. Setibanya di hadapan mereka aku berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah membawa kalian dengan onta-onta tersebut. Demi Allah, aku tidak akan membiarkan kalian mengambilnya sampai kalian pergi denganku menemui orang yang telah mendengar perkataan Rasulullah SAW ketika tadi pertama aku meminta kepadanya. Lalu beliau menyerahkan onta-onta tersebut kepadaku, sehingga kalian tidak menyangka aku bercerita kepada kalian dengan sesuatu yang tidak beliau ucap. Mereka berkata kepadaku, demi Allah, engkau di sisi kami seorang yang jujur, dan kami akan melakukan apa yang kau sukai. Lalu Abu Musa berangkat dengan sebagian mereka menemui orang yang mendengar perkataan Rasulullah SAW tersebut kepada Abu Musa. Lalu mereka menceritakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abu Musa. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merahmati Ulbah bin Zaid. Dengannya kita belajar bahwa tidak selamanya memberi harus dengan materi. Di sini dapat kita pelajaran bahwa Anda dengan keterbatasan yang Allah berikan, Anda juga bisa berbuat untuk Islam. Berbuat untuk Islam. Ulbah bin Zaid dia bisa berbuat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuatlah untuk Islam. Jadikanlah Ulbah bin Zaid beri uswah. Bukankah Nabi yang mulia mengatakan dalam banyak riwayat, tasbih adalah sedekah, tersenyum adalah sedekah, hingga suapan makanan ke mulut istri adalah sedekah, bahkan berhubungan badan dengan istri agar terjaga kehormatannya adalah sedekah. Permasalahannya para pendengar, apakah sedekah-sedekah yang seluas dan sebanyak itu diterima olehnya? Sudahkah kita niatkan semua pekerjaan kita untuk sedekah, untuk Allah? Sudahkah kita mengusahakan ikhlas dalamnya? Maka jawabannya tentu ada pada diri kita masing-masing. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.